di sini mau podcast You Channel. Nah guys, kita tuh hari ini akan ngebahas tentang fatherless guys. Kebetulan kita di sini ada bintang tamu yang bernama Celine dan Yuki. Mereka itu kenapa sih nggak jadi bintang tamu? Kenapa ya? Ini mereka jadi bintang tamu karena mereka yang merasakan fatherless itu sendiri guys. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut kamu fatherless itu apa sih? Simpelnya aja deh. Ya, kalau menurut aku pribadi, fatherless itu artinya gak punya ayah. Tapi dia tuh lebih ke secara pasif ya, lebih ke perannya, bukan bapaknya nggak ada karena meninggal atau apa enggak, tapi lebih ke perannya kalau fatherless. Sekarang menurut aku juga sama kayak gitu, tapi kalau kita lihat dari tren-tren yang sekarang itu, mereka nganggapnya fatherless itu tuh dua-duanya tuh nggak ada gitu. Emang karena mereka nggak tahu atau kayak lagi minus informasi gitu, tapi mereka nganggapnya fatherless tuh ayahnya ada atau nggak ada tuh tetap dianggap, tapi perannya juga nggak ada, itu dianggap fatherless gitu sih. Tapi aku punya pertanyaan. Ya. Menurut kalian keluarga Cemara sekalipun bisa nggak ngerasain fatherless? Bisa sih ya. Kalau menurut aku enggak sih, karena pengertian Cemara sendiri tuh udah beda banget ya sama fatherless. Karena kan sebenarnya istilah Cemara itu munculnya dari film atau series kan, yang mana mereka itu ada sosok ayahnya. Jadi kalau Cemara itu keluarganya itu nggak disfungsional sama sekali, jadi semuanya itu berperan, abangnya, kakaknya, adiknya, mamanya, bapaknya. Maka kalau orang yang keluarganya udah punya titel Cemara itu nggak mungkin fatherless di saat itu ya. Tapi kita nggak tahu, namanya keluarga itu pasti bisa berubah. Jadi kemungkinannya ada, tapi untuk sekarang itu mereka fatherless. Tapi menurut aku bisa sih. Kenapa? Karena kayak yang kau bilang sih tadi, kayak Cemara tuh kan mereka tuh nggak disfungsional. Tapi ada masanya ketika kita nggak tahu situasi mereka tuh bisa berubah gitu. Jadi kenapa, kan katanya tuh kenapa bisa nggak ya? Pasti bisa. Gara-gara kan awalnya tuh dia udah Cemara, tapi karena kayak situasi yang membuat keadaan mereka tuh nggak Cemara lagi ya, sosok ayahnya yang harusnya ayah itu ada gitu, yang darinya titelnya Cemara, tapi karena sosok ayah itu udah nggak ada, ya udah fatherless. Tapi aku nih punya kasus. Ini kejadiannya sama adik sepupu aku sendiri. Jadi om sama bunda aku tuh tantaku. Om sama bunda aku tuh kerja. Om aku tuh kerjanya dari pagi sampai siang atau sore. Kalau bunda aku tuh karena nurse, dia tuh kerjanya berdasarkan shift pagi, shift malam. Nah, kalau dibilang keluarga mereka tuh Cemara karena om aku sendiri itu tuh kayak ikut andil banget jaga anaknya, nggak lepas tangan. Karena kan kebanyakan laki-laki tuh kayak kalau misalnya kayak gitu lebih ngarepinnya sama yang jaga gitu kan, kayak nggak mau. Tapi kalau dia ada yang jaga, tapi kalau misalnya om aku tuh lagi nggak kerja, yang jaga itu nggak datang karena om aku tuh ikut andil ngejaga adik aku itu. Tapi menurut aku adik aku tuh tetap fatherless. Kalau menurut kalian gimana? At least dia tuh kayak anggaplah gini, 50% dia ada di materinya, 50% dia ada di kasih sayangnya gitu. Kayak anggaplah dia setengah dari itu masih, berarti itu kan dia masih bertanggung jawab juga dong, masih bertanggung jawab untuk menafkahi kayak secara ekonomi gitu, masih bertanggung jawab sebagai peran ayah, walaupun kayak secara emosional tuh dia nggak ada. Menurut aku sih fatherless itu sebenarnya simpelnya kayak yang dirasakan sih sama anak. Jadi kita misalnya kita lihat pun keluarga lengkap, kita nggak bisa bilang dia enggak, dia nggak mungkin fatherless itu. Bisa jadi yang dirasakan dia itu fatherless gitu. Kayak tadi lah, misalnya dia hanya udah menafkahin, tapi ternyata nggak dapet emosionalnya gitu kan, nggak dapet kehadiran ayahnya. Menurut aku kalau anaknya tuh ngerasa itu fatherless, itu bisa kita klaim fatherless sih memang. Karena kan kalau ayah itu kan dia ada yang namanya kewajiban utama sama kewajiban tambahan. Kalau kewajiban utamanya menafkahi, terus juga hadir sebagai sosok ayah. Ya kalau cuma setengah yang dipenuhin, dia tetap dikategorikan fatherless, bisa sih menurut aku.